Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita bertemu kembali dalam Ebrata Devotion. Pada hari ini kita akan bahas satu tema, mata Yesus pada bagian yang ketiga. Mata melihat, tangan bertindak. Dalam Matius pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Penderitaan orang yang kena kusta bukan hanya penderitaan fisik, tapi mereka juga menderita secara psikis karena ada hukum yang mengatur. Orang yang kena kusta harus diasingkan, harus tinggal sendirian atau tinggal bersama orang yang berpenyakit kusta di suatu tempat atau di rumah yang telah ditetapkan bagi mereka. Mereka tidak bisa bebas berkeliaran, tidak bisa pergi kemana mereka mau. Ruang gerak mereka terbatas, mereka diawasi. Penyakit yang mereka derita membuat mereka harus berpisah dengan keluarga yang mereka kasihi. Mereka kesepian. Mungkin mereka pernah mendapat penghiburan melalui kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memotivasi, tetapi mereka hampir tidak pernah mengalami sentuhan yang penuh dengan kasih, karena orang takut menyentuh mereka, karena tubuh mereka penuh dengan borok dan luka yang bernanah. Orang takut tertular. Penyakit kusta pada zaman itu penyakit yang menakutkan karena dapat menghancurkan anggota-anggota tubuh. Ada yang jari tangannya putus digerogoti penyakit, ada yang hidungnya hancur dan lain-lain, sehingga lambat laun mereka akan mati secara perlahan-lahan. Namun dalam teks yang kita baca tadi dikatakan Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang yang sakit kusta. Orang yang dipandang manusia tidak layak untuk disentuh, itulah yang disentuh oleh Yesus dengan tangannya. Ada dua hal yang dilakukan Yesus sebagai orang sakit kusta ini. Pertama, Yesus menyentuhnya. Sentuhan itu tidak menyembuhkan penyakit fisik orang yang sakit kusta itu, tapi menyembuhkan penderitaan psikisnya. Selama ini dia terasing, kesepian, tidak ada orang yang menyentuhnya. Ketika saya berduka karena kehilangan orang tua yang saya kasihi, ada teman hamba Tuhan, teman dekat semasa kuliah di teologi, datang ke kampung halaman saya. Dia memeluk saya dan mengucapkan ikut berduka. Walau dia tidak banyak berkata-kata, tapi pelukannya menyatakan sejuta kata bagi saya. Saya dikuatkan, dihiburkan melewati duka. Tentu sentuhan Yesus bagi orang yang berpenyakit kusta dalam teks ini tadi lebih daripada apa yang saya alami. Kedua, Yesus mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari penyakitnya. Perkataan Yesus, perkataan yang penuh dengan kuasa. Satu perkataan saja dikatakannya orang kusta itu tahir, artinya bersih, suci, murni. Sentuhan dan perkataan Yesus membuat semua penderitaan si kusta lenyap, baik penderitaan fisik maupun psikis. Betapa berartinya sebuah sentuhan dan perkataan ilahi. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa jadi tidak bertemu dengan orang yang berpenyakit kusta,
tapi kita bisa jadi bertemu dengan orang yang sedang mengalami pergumulan yang hebat, orang yang sakit, orang yang sedang mengalami tekanan, orang yang kesepian, orang yang kehilangan pengharapan, dan lain-lain. Suatu hari ada seorang yang menulis surat sebelum dia mengakhiri hidupnya. Dalam surat yang dia tulis, dia katakan, "Jikalau ada orang yang memberikan senyuman kepada saya dalam perjalanan menuju tempat saya mengakhiri hidup, saya tidak akan bunuh diri." Dia berjalan menuju sebuah jembatan dalam keputusasaan. Seorang pun tidak ada yang memberi dia senyum. Masing-masing orang yang lewat sibuk dengan dirinya sendiri. Akhirnya dia bunuh diri dengan melompat dari jembatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada banyak orang di sekitar kita membutuhkan perhatian, membutuhkan sentuhan, senyuman, terutama di masa-masa sulit pada saat ini. Bila Anda tidak dapat melakukan sentuhan langsung secara fisik, sentuhan itu dapat Anda lakukan dengan melipat tangan dan mendoakan mereka. Sentuhan itu dapat Anda lakukan dengan menelpon orang yang mengalami pergumulan, orang yang sakit, orang yang kehilangan pekerjaan. Anda dapat menanyakan kabar mereka, menguatkan dan menghiburkan mereka. Sentuhan itu dapat Anda berikan melalui pemberian yang mampu Anda berikan untuk menolong mereka yang dalam kesusahan. Mari kita mencontoh Yesus. Ketika dia melihat orang kusta, tangannya bertindak menolongnya. Ingat, satu sentuhan yang Anda berikan dapat mengubah kehidupan orang lain seumur hidup. Tuhan Yesus memberkati.